Ini penjelasannya. Pertanyaannya, agar saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan robekan pada selaput darah tanpa robek lama yang tidak sampai ke dasar, setentang arah jarum jam 1, 3, dan 5. Jawaban ahli, robekan pada selaput darah yang tidak sampai ke dasar menunjukkan masih terdapat jaringan selaput darah antara dinding vagina dengan fosa atau dinding dalam bawah atau dinding vestibulum atau sisi dinding atas. Arah jarum jam menunjukkan arah garis robekan yang sesuai dengan angka jarum jam. Nah, kemudian ada juga dalam visum itu robekan dijumpai selaput darah tanpa robek lama sampai ke dasar. Jadi satu kedua masih visum pertama dan kedua ini sama. Ada lagi dijumpai selaput darah tanpa robek lama sampai ke dasar setentang arah jarum jam 10. Nah, penjelasannya yang di 10 ini ada di sini. Agar saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan robekan pada selaput darah yang sampai ke dasar arah jarum jam 10. Robekan pada selaput darah yang sampai ke dasar menunjukkan tidak ada lagi jaringan selaput darah antara dinding vagina dengan fosa. Jadi yang untuk angka 10 ini sama sekali tidak ada jaringan. Namun di luka robek 135 masih ada jaringan selaput darah. Pertanyaannya, apakah mungkin anak korban yang berumur 12 tahun yang katanya diperkosa oleh 6 orang dewasa, apakah mungkin masih ada selaput darah? Dalam kata lain, masih gadis. Seperti itu. Hal ini jelas melawan logika kita sebagai manusia. Nah, kemudian berlanjut, Pak YN ini sudah melakukan pra-peradilan yang mana diputus pada tanggal 9 Maret 2026, yang mana menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan oleh YN ini tidak sah serta tidak berdasarkan hukum. Namun penyidik masih tetap dapat melaksanakan penetapan tersangka lagi terhadap saudara YN ini. Di sini dijelaskan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016. Yang perlu kita catat, nomor 4 tahun 2016, tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, yang menentukan bahwa dalam hal putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, maka putusan tersebut tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, sehingga masih ada kesempatan bagi penyidik untuk melengkapi alat bukti dan menjalankan penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Nah, bunyi dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, karena Pak Yunus ini sudah menangkan pra-peradilan, di pasal 2 ayat 3 menyebutkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Nah, yang perlu digarisbawahi, setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Dalam perkara ini, penyidik melakukan pemeriksaan ulang kepada saksi-saksi yang sudah kita uji di sidang pra-peradilan. Seharusnya ini tidak boleh kembali, tapi masih dipaksakan diperiksa kembali dan hanya melakukan visum ulang. Artinya hanya berubah tanggal saja. Tidak ada bukti baru. Ya, sampai saat ini keluarga juga mempertanyakan kenapa Pak Yunus ini ditetapkan sebagai tersangka lagi. Katanya ada barang bukti yang dijadikan alat bukti, yaitu kasur. Kasur itu disitanya di tempat kakaknya anak korban, bukan di tempat lokus kejadian tindak pidana perkara. Andai kata misal ada pemerkosaan di rumah A, ya kasur yang diperiksa, yang disita itu adalah yang di rumah A, bukan yang di rumah Z. Ini di rumah Z, bukan yang B yang C. Disita dari rumah Z.
Jadi apa relevansi hubungan alat bukti tersebut dari pemerkosaan ini? Kalau andai kata ada misal ada sperma yang tinggal. Kalau menurut kami seharusnya penyidik dan jaksa menjelaskan andai kata katanya dalam kasur itu ada sperma Pak Yunus tinggal. Nah itu jelas alat bukti baru. Tapi ini tidak ada. Apakah ada sperma yang tinggal? Pernah saya tanyakan sampai ini dilaksanakan gelar khusus di Polda Bengkulu, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa menjelaskan untuk hal itu. Jadi sebelum-sebelumnya juga di perkara-perkara yang lain juga saya sampaikan di forum ini, ketika putusan pra peradilan atas nama W dan N itu masa dari Muara Saung itu mencoba mengintervensi putusan pengadilan. Saat ini yang kami analisa, jaksa dan hakim itu ada tekanan dari massa. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Kami juga sebagai advokat, andai kata misal memang ada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut, kami juga akan membantu siapa pelaku yang sebenarnya. Ya, namun di sisi lain Pak Yunus ini harus kita juga lihat di sisi dua sisi juga, ketika dia bersalah dan ketika dia tidak bersalah seperti apa. Tapi untuk saat ini Pak Yunus ini proses hukumnya dilanggar, dua alat buktinya dilanggar. Pak Yunus ini kalau mau kabur dia punya waktu dari bulan 3 sampai bulan Agustus. Andai kata dia mau kabur, mungkin sudah di Zimbabwe seperti saya sampaikan tadi. Mungkin sudah di Amerika Latin sana dia kabur. Tapi dia hari ini datang untuk menghadapi tuduhan-tuduhan ini dan menghadapi fitnah-fitnah ini. Pak Yunus ini punya keluarga, punya anak istri. Dia punya kehidupan. Dengan fitnah ini sepertinya ini merusak keluarga, merusak pandangan masyarakat kepada anak. Ya, mungkin dari keluarga ada yang mau sampaikan? Namanya Pak, boleh Pak? Jadi perkenalkan, nama saya Yubi, saya dari keluarga. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terkait, dari keluarga, media, dari kepolisian, kejaksaan, ataupun semuanya. Jadi satu hal yang kami tekankan di sini, kami tidak akan berhenti. Kami akan memperjuangkan keadilan kami ini sampai jiwa raga kami pertaruhkan. Andai kata tidak ada keadilan hukum yang kami dapatkan, kami akan terus mengawasi, dan terus mendorong kasus ini sampai kemanapun. Karena kenapa? Dari fakta persidangan, beberapa persidangan yang kita dapati, kami sangat-sangat tidak bisa terima dengan secara akal logika. Apa-apa terkesan dipaksakan. Kasihan orang tua kami. 1 jam pun kami tidak rela dia berada di dalam penjara. Apalagi ini sampai berbulan-bulan, berhari-hari. Jadi ini terkhusus saya tembuskan kepada Pak Prabowo, Komisi 3 DPR RI. Tolong dengarkan suara kami. Kami mencari keadilan di sini. Kalau seandainya apa yang kami bela ini terbukti bersalah, silahkan hukum seberat-beratnya. Bersedia. Lebih dari hukuman apa yang telah hakim hukum. Jadi mungkin itu saja. Ada tambahan dari pihak keluarga. Izin Pak Yubi sebagai anak apa? Saya ponaan kandungnya. Ya. Jadi hukum selanjutnya Pak Firly gimana? Ya, jadi begini, beberapa yang kami lalui persidangan di Pengadilan Negeri Bintuhan ini banyak tekanan-tekanan intimidasi dari masyarakat, khususnya ini keluarga korban.
yang mengatakan bahwa ini mereka mencari keadilan. Hari ini saya sampaikan dari keluarga dari Pak YN ini yang merasa difitnah, mereka juga siap untuk hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Dintuan. Siap. Untuk mengawal perkara ini. Ya mungkin ada yang lain. Jadi waktu sidangnya kapan? Ya untuk perkara ini katanya, kata Pak Jaksa tadi, sebetulnya kami masih mengharapkan ini sebelum dinaikkan ke persidangan, kami meminta ini diekspos. Karena ini ada pertentangan antara proses penyidikan ini dengan peraturan Mahkamah Agung, yang mana Pak YN ini sudah memenangkan perkara pra-peradilan. Dan ini tidak mudah untuk menempuh pra-peradilan, itu sangat tidak mudah. Jarang terjadi pra-peradilan itu menang, sangat jarang terjadi. Nah tapi ini Pak YN ini mendapatkan keistimewaan itu. Tapi keistimewaan itu sirna dan dirampas seketika oleh kekuasaan. Jadi kami melihat di sana itu sudah tidak ada keadilan lagi, hanya berdasarkan kekuasaan. Izin Pak, kekuasaan seperti apa? Bagaimana? Kekuasaan seperti apa Pak? Ya, jadi dari sudut pandang kami, apa namanya orang-orang tersebut ataupun aparat penegak hukum jika tidak berdasarkan azas due process of law, yang artinya harus berdasarkan hukum. Apapun yang mereka lakukan, apapun tindakan mereka itu harus berdasarkan hukum. Toh bagaimana ini bisa terjadi? Ada beberapa tersangka atas nama W dan N itu ditangkapnya di hari Kamis tanggal 29 Januari. Tapi LP-nya itu, laporan polisinya itu ada di tanggal 30. Bagaimana ini bisa terjadi di negara Indonesia ini? Tapi ini terjadi di daerah kau. Ini terjadi. Apa itu namanya kalau bukan arogansi kekuasaan? Nah, mungkin ada lagi? Oke, bertambahkan lagi mungkin atau closing atau apa harapan? Ya, jadi harapan kami Pak Yunus ini sangat taat dengan hukum dan keluarganya juga taat dengan hukum. Hari ini keluarganya mengantarkan Pak YN ini datang untuk memenuhi proses tahap 2 ini. Artinya Pak YN ini malah justru terbalik. Pak YN memberikan contoh sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan hukum. Namun bagaimana dengan aparat penegak hukumnya yang tidak memberikan contoh, harusnya menjadi pedoman yang berdasarkan hukum, tapi ini justru tidak. Makanya ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian karena di sana itu jauh daripada pengawasan, baik pengawasan dari kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dan keluarga akan terus mengawal proses perkara ini sampai dengan selesai. Baik, terima kasih.